Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, salam sejahtera, semoga sehat semua. Dalam kesempatan kali ini, saya di channel Fajinamik akan mencoba mengulas tentang materi PPKN kelas 11 tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini merupakan materi pertama di semester 2 di kelas 11. Nah, peran Indonesia dalam perdamaian dunia ini akan terbagi menjadi beberapa part. Part pertama dalam kesempatan kali ini yaitu tentang arti, pentingnya, dan sarana hubungan internasional. Nah, kompetensi dasar yang disuguhkan dalam kesempatan kali ini adalah pertama, menganalisis dinamika peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, atau 4.4, mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang menjadi indikator pencapaian kompetensi kali ini setelah mempelajari ini diharapkan kita dapat 4.1 memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. Yang kedua atau 4.2 dapat memahami peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Sementara indikator pencapaian kompetensi yang ketiga atau 4.3 yaitu mendemonstrasikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam perdamaian dunia sesuai UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ada beberapa kata kunci yang perlu dipahami oleh teman-teman semua. Ada kata multilateral, ada teritorial, ada diplomasi, ada perang, ada lobby, ada negosiasi, ada traktat, ada bilateral, ada propaganda, ada perundingan, ada ASEAN. Ya. Ini semua merupakan kata kunci yang bisa dijadikan acuan pemahaman kita semua untuk lebih memahami tentang materi kita kali ini, khususnya mengenai peran Indonesia dalam perdamaian dunia di sini. Dalam hal ini arti penting yang disampaikan tadi, arti penting kerjasama internasional atau hubungan internasional. Selanjutnya, pembahasan materi pertemuan hari ini melingkupi beberapa pokok hal atau beberapa pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian hubungan internasional, ya. Pertama ada hubungan internasional ini. Yang kedua ada asas-asas hubungan internasional. Yang ketiga ada dasar pemikiran pentingnya kerjasama internasional. Yang keempat ada faktor pendorong kerjasama internasional. Dan yang kelima ada sarana-sarana dalam praktik hubungan internasional. Nah, kelima hal itu akan kita coba ulas hari ini. Selanjutnya, coba kita perhatikan gambar yang ada di slide ini. Kita bisa lihat di sini ada gambar tentang para kepala negara atau para utusan dari masing-masing negara, di mana dalam kesempatan kali atau gambar kali ini tersedia tentang hubungan internasional antar negara satu sama lainnya, di mana para pemimpin negara di sini khususnya negara maju bertemu pada konferensi tingkat tinggi atau KTT tahunan di G20 yang kali ini berlangsung di Jepang pada tahun 2 tahun yang lalu ya, 2019. G20 Osaka Summit 2019. Ini merupakan bentuk kerjasama antar negara. Ya, dan hubungan internasional ini sudah pasti sudah diatur oleh hukum internasional. Itu ya untuk wawasan kita semua. Selanjutnya, yang pertama mengenai materi kita kali ini, arti pentingnya dan sarana hubungan internasional. Di sini kita mengetahui bahwa hubungan internasional itu sangat penting.
Kenapa sangat penting? Kita nanti akan jelaskan. Tapi setidaknya perlu dipahami bahwa hubungan internasional dalam bentuk klasik biasanya dipahami sebagai hubungan antar negara. Hubungan ini kemudian bergeser. Hubungan internasional mencakup semua interaksi yang berlangsung lintas batas negara. Subjek hukum internasional itu terbatas dan hanya diperankan oleh para diplomat dan mata-mata ya, selain tentara dalam medan peperangan. Dalam konsep yang lebih baru, hubungan internasional itu meliputi beberapa organisasi internasional, perusahaan, organisasi nirlaba, bahkan sampai perorangan bisa menjadi aktor yang berperan penting dalam politik internasional. Itu sekedar pengantar dalam memahami arti pentingnya hubungan internasional. Nah, pertama mengenai pengertian hubungan internasional. Ada beberapa pakar yang menjelaskan itu. Ada dari Ensiklopedia Americana, Warsito Sunario, T.G. Venetian. Semua menjelaskan tentang tentang hubungan internasional. Bisa dilihat di slide ini, ada dijelaskan di dalamnya, ya. Nah, saya menyimpulkan dari beberapa pengertian yang diungkapkan oleh para pakar ataupun organisasi yang ada tersebut, kesimpulannya bahwa hubungan internasional itu dipahami sebagai suatu hubungan timbal balik. Nah, di sini ada kata timbal balik. Suatu hubungan timbal balik antar bangsa, ya. Suatu hubungan timbal balik antar bangsa yang berdaulat berupa kerjasama antar bangsa demi mencapai kepentingan negaranya maupun kepentingan bersama. Di sini kepentingan atau kerjasama ini juga tujuannya itu untuk kemajuan dan pertahanan antar bangsa dalam kehidupan yang terus maju dan berkembang. Itu ya, sehingga mau tidak mau kerjasama itu merupakan sebuah hal penting bagi setiap negara. Yang kedua, asas hubungan internasional. Asas hubungan internasional itu ada 3. Ada asas teritorial, ada asas kebangsaan, ya, ada asas kepentingan umum. Nah, apa saja asas teritorial? Di sini dipahami sebagai kekuasaan negara atas daerahnya. Negara dalam melaksanakan hukum yaitu berlaku bagi semua orang dan barang yang ada di wilayahnya. Jadi terhadap semua barang atau orang yang berada di luar wilayah tersebut berlaku hukum asing sepenuhnya atau hukum internasional sepenuhnya. Sementara yang kedua ada asas kebangsaan. Apa itu? Asas kebangsaan itu kekuasaan negara untuk warga negaranya. Setiap warga negara dimanapun tetap mendapat perlakuan hukum dari negaranya walaupun berada di negara asing sekalipun. Ini bersifat ekstrateritorial. Sementara asas kepentingan umum yang ketiga di sini yaitu dipahami sebagai wewenang negara untuk melindungi dan mengatur ini, ya. Sekali lagi, wewenang negara untuk melindungi dan mengatur tentang kepentingan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, hukum tidak terikat pada batas-batas wilayah suatu negara. Dalam hal ini negara bisa menyesuaikan. Artinya negara bisa menyesuaikan diri dengan semua keadaan, dengan semua keadaan dan peristiwa yang bersangkut paut dengan kepentingan umum. Jadi gini, hukum tidak terlihat pada batas-batas wilayah suatu negara. Intinya itu. Ya, selanjutnya. Yang ketiga tentang dasar pemikiran pentingnya kerjasama internasional. Jadi perlu dipahami ada beberapa dasar yang menjadi pola pikir kita untuk kenapa sih, untuk memahami kenapa sih kerjasama internasional itu penting. Negara di dunia ini kan gini. Yang pertama dulu deh, kerjasama internasional itu penting. Kenapa? Dasar pemikirannya pertama ada fakta alamiah, sosial, dan budaya yang menunjukkan bahwa semua negara membutuhkan hubungan saling ketergantungan dengan negara lain. Jelas, manusia saja tidak bisa hidup tanpa orang lainnya, apalagi negara. Untuk memenuhi kebutuhannya semua harus saling kerjasama. Karena setiap negara memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, termasuk negara maju sekalipun. Apalagi negara yang dianggap kurang maju ataupun negara yang tertinggal. Nah, itu yang pertama.
Apa dasar pemikirannya? Negara-negara di dunia ini pasti melibatkan diri dengan negara lain. Karena kenapa? Karena tidak bisa hidup sendiri. Dia pasti butuh negara lain. Hubungan dengan negara lain harus dilakukan meskipun setiap negara mempunyai filsafah hidup, struktur pemerintahan, tata masyarakat, kepentingan nasional, dan potensi ekonomi yang berbeda-beda. Nah, di sini keinginan untuk membangun kehidupan, keinginan untuk memenuhi suatu kehidupan dalam hubungan antar bangsa merupakan dasar adanya hubungan internasional. Manusia itu saling mengadakan hubungan dan kerjasama disebabkan adanya tuntutan untuk saling memenuhi kebutuhan seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Itu ya. Itu dasar pemikiran fakta alamiahnya. Yang kedua, gejala sosial menunjukkan bahwa masalah global senantiasa akan selalu muncul dan tak akan pernah berhenti dari muka bumi. Jelas, di sini maksudnya hubungan antar negara akan berlangsung dengan baik dan membawa manfaat bagi kelangsungan hidup dan kedaulatan suatu negara. Jika negara memiliki kebijakan yang mengatur apa? Mengatur cara, sifat, dan tujuan perhubungan yang akan dibangun. Itu. Yang ketiga, mengenai masalah apa ini? Mengenai masalah yang ada pada suatu negara telah menjadi bagian dari permasalahan negara lain. Jelas, di dunia yang global ini, hubungan internasional memiliki permasalahan-permasalahan internasional pula yang kompleks sekali, baik secara langsung maupun tak langsung, atau berpengaruh terhadap kondisi domestik dalam suatu negara atau luar. Ya, banyaknya negara yang terlibat ini membuktikan semakin penting hubungan internasional, semakin pentingnya hubungan internasional. Jadi begitu. Yang keempat, pokok bahasan kali ini atau materi yang keempat penjelasan kali ini adalah faktor pendorong kerjasama internasional. Nah, di sini tentang faktor pendorong kerjasama internasional ada 4 hal di dalamnya. Pertama, perbedaan sumber kekuasaan alam di setiap negara. Perbedaan sumber kekuasaan alam di setiap negara. Jadi dengan bangsa lain tentunya kita sangat sulit nih untuk menutup diri kan. Dalam bidang sosial, ekonomi, politik, dan lainnya. Itu tidak ada satupun negara yang mampu memenuhi kebutuhan atau mampu mengatasi permasalahannya sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Semua butuh bantuan. Ya, antar satu sama lain. Khususnya pertama perbedaan sumber kekayaan alam di setiap negara tadi. Nah, apabila di daerah atau teritori yang ditempati oleh suatu masyarakat terdapat cukup hasil bumi atau sumber-sumber alam untuk kepentingan hidup, maka tak ada masalah yang dapat mengganggu ketertiban, ketentraman, dan keamanan kelompok itu sendiri. Tapi ini, apabila daerah tersebut tandus, tak bagus alamnya, maka mau nggak mau, bangsa yang mendiami wilayah itu pasti berusaha untuk mencari daerah lain yang subur guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah ini ya, itu faktor pendorong kerjasama internasional, salah satunya. Yang kedua, perbedaan kekayaan alam termasuk kesuburan tanah dan iklim. Menyambung dari hal pertama tadi, beberapa negara misalnya memiliki keunggulan dalam sumber daya alam. Sumber daya alam ini iklimnya juga bagus, mendukung. Ya. Sementara di luar hal lainnya ada juga negara yang memang sebaliknya minim sekali SDA, iklimnya juga kurang baik, kurang bersahabat gitu kan. Karenanya mau nggak mau bangsa yang mendiami wilayah itu pasti berusaha untuk mencari daerah lain yang subur atau kerjasama dengan negara lain guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, perbedaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa negara lain seperti sumber daya alam dan iklim yang kurang bersahabat tadi, berlanjut juga ke faktor ketiga tadi, perbedaan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Keunggulan dalam sumber daya alam kadang tidak diimbangi itu. Kadang tidak diimbangi dengan keunggulan IT, iptek dan lain-lain. Khususnya ketidakmampuan dalam penyerapan iptek ini bisa mengakibatkan pengolahan sumber daya alam yang tak maksimal. Nah, bila saja negara yang kaya sumber daya alam tadi justru rakyatnya mengalami kemiskinan, karenanya diperlukan juga transfer ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara yang lebih maju. Ya, jadi perkembangan iptek juga merupakan faktor pendorong kerjasama internasional.
Yang keempat, perbedaan jumlah dan kualitas sumber daya manusia. Nah, perbedaan jumlah dan kualitas sumber daya manusia juga menentukan faktor pendorong kerjasama internasional. Keunggulan SDA ini kadang tidak penguasaan dari hubungan erat, penguasaan ITEK ini sangat berhubungan erat sekali dengan bagaimana upaya meningkatkan sumber daya manusia. Penguasaan ITEK yang baik ini akan menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas pula. SDM, sumber daya manusia, sangat diperlukan dalam proses pembangunan. Nah, dalam proses pembangunan, tapi di sini kebutuhan akan SDM yang berkualitas terkadang tidak bisa dipenuhi oleh negara tersebut, sehingga diperlukanlah SDM yang berasal dari negara lain. Nah, hal ini disebabkan salah satunya contohnya misalkan karena makin pesatnya pertumbuhan industri di negaranya. Itu ya. Yang selanjutnya, sarana-sarana dalam praktik hubungan internasional. Nah, sarana-sarana dalam praktik hubungan internasional ini ada 5. Pertama, diplomasi, negosiasi, lobby, propaganda, dan ekonomi. Ya, diplomasi apa itu diplomasi? Diplomasi itu meliputi politik luar negeri suatu negara, ya. Politik luar negeri suatu negara lah gitu ya. Kita singkatnya seperti itu. Negosiasi apa? Negosiasi itu sarana negosiasi ini sebetulnya salah satu sarana yang menunjang berjalannya suatu diplomasi. Jadi untuk lancar dalam diplomasi harus ada negosiasi. Nah gitu ya. Negosiasi itu biasa disebut juga perundingan. Ya, perundingan lah bahasa kitanya itu perundingan. Perundingan itu apa? Muncul pertanyaan lagi misalkan. Ya, upaya perundingan itu dilakukan dua arah dalam penyelesaian suatu masalah antar negara. Biasanya tanpa melibatkan pihak ketiga. Kegiatan negosiasi ini juga bisa dijadikan sarana dalam mencapai suatu kesepakatan bersama, termasuk dalam keputusan kerjasama antar negara demi mencapai kepentingan masing-masing negara. Setelah diplomasi ada lobby. Ada lobby ini, ya lobby ini adalah bisa dipahami sebagai kegiatan politik mempengaruhi satu sama lain. Jadi satu sama lainnya saling mempengaruhi. Tujuannya buat apa? Untuk mempengaruhi suatu negara tertentu dan memastikan bahwa kepentingan negaranya tersampaikan. Nah, itulah lobby. Bagaimana kita bisa melobi negara lain. Jadi tujuannya untuk menyampaikan kepentingan negaranya itu sendiri, gitu kan. Tujuan selain itu juga untuk melancarkan kerjasama internasional yang dijalin antar negara itu tentunya. Kemudian setelah itu ada propaganda. Nah, propaganda di sini dipahami sebagai usaha atau upaya yang diatur secara sistematis. Dalam pemahaman saya, usaha atau upaya yang diatur secara sistematis tujuannya untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, tindakan atau emosi sekalipun di dalamnya ya dari suatu kelompok atau masyarakat demi apa? Demi mencapai kepentingan masyarakat secara umum melalui berbagai saluran. Nah, berbagai saluran loh. Seperti apa? Internet atau media sosial, atau semakin seringnya propaganda ini dilakukan dan dalam jangka waktu yang sedikit panjang, dan propaganda tersebut juga akan semakin menguat. Jadi propaganda itu singkatnya usaha atau upaya yang diatur secara sistematis dengan tujuan untuk mempengaruhi pola pikir, pendapat, emosi ataupun tindakan suatu kelompok atau masyarakat. Itu propaganda. Ya, yang terakhir ada ekonomi. Nah, ekonomi di sini dipahami sebagai di luar usaha yang bersifat politik ya. Di luar usaha yang bersifat politik. Ini ekonomi digunakan sebagai sarana hubungan internasional. Merupakan sarana yang sangat penting juga dalam pelaksanaan hubungan internasional. Ekonomi ini memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan suatu negara dan dalam hubungan antar negara. Buktinya apa? Banyak kerjasama ekonomi yang dibangun oleh setiap negara di dunia, baik secara bilateral maupun multilateral dengan
secara regional ataupun internasional. Di era globalisasi sekarang ini tentunya ekonomi menjadi suatu hal yang penting. Kenapa? Karena untuk memenuhi kebutuhan satu sama lain sekali lagi adalah perlu kerjasama dengan negara lain. Sekali lagi itu saja dalam kesempatan kali ini untuk part 2 nanti kita akan lanjutkan di lain kesempatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.